Jadi gini, kali ini gue masih mau ngebahas tentang kucing, tapi kucingnya lebih spesial nih. Eh, Terhitung kucing ini masih langka banget di dunia. Kucing ini baru disahkan sama Tica itu cuma ada 7 breeder. 7 breeder yang ada di dunia ini yang terdaftar di Tica. Jadi dan kebetulan di Indonesia satu-satunya yang punya kucing ini cuma ada di Scarlet Queen Catry. Jangan kemana-mana, tetap stay, jangan di skip, tungguin aja gue kasih tahu kucingnya kayak gimana. A few moments later. Di tangan gue ini namanya adalah Likoi. Lebih dikenal dengan wolf cat. Sebutannya itu kucing serigala. Kenapa dia dibilang Likoi? Likoi itu bahasa dari Yunani, bahasa Yunani yang artinya adalah serigala. Kucing. Kenapa? Lichen, diambil dari lichen ya bang? Iya, lichen. Salah ngomong gue, maaf. Lichen itu dari bahasa Yunani yang artinya adalah serigala, dan ini kucingnya. Dan kenapa dibilang kucing serigala? Karena dominan kucing ini bulunya ya begini, jadi kayak rontok-rontok nggak jelas gitu. Terus di bagian mata, hidung, telinga itu nggak ada bulu, hampir nggak ada bulu. Makanya dia disebut wolf cat gitu loh. Lebih dikenalnya dengan sebutan Likoi. Nah, di Indonesia kebetulan satu-satunya yang punya ya cuma di sini, di Scarlet Queen Catry gitu. Kenapa? Iyalah. Gue kasih tahu alasannya kenapa belum banyak peminatnya. Yang pertama, karena bentukannya memang ya begini gitu loh. Maksudnya dia ini ya kayak kucing kampung, udah gitu bulunya nggak ini kan, kayak kucing kena apa sih, kena kutuan gitu kan, bulunya rontok-rontok. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk proses kita misalkan mau beli ini tuh prosesnya ribet. Ada beberapa kontrak yang mesti harus kita setujuin gitu. Contoh aja ya nih, ini sedikit contoh beberapa yang ada di kontrak ya. Yang pertama, kucing jenis ini, Likoi ini, nggak boleh kita breeding sama kucing jenis ras lain gitu. Jadi kita nggak boleh nge-cross kucing ini. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalkan ada insiden, misalkan dia sakit atau dia kecelakaan, berantem sama kucing lain atau sakit, itu kita harus ada laporan ke breeder yang kita ambil kucing ini dari dia gitu, yang kita adopsi dari breedernya. Dan yang ketiga, untuk pengiriman kucing ini kita diwajibkan punya minimal ya catroom ya kayak gini, maksudnya kandangnya kita bagus, maksudnya sesuai gitu, nggak di kandang lipat gitu itu. Dan sekitar 1 bulan lah kita harus nunggu ACC dari si breeder, baru kita bisa dibolehin pelihara ini gitu. Nah ini jenis, iya seribet itu, dan harganya pun lumayan ya, makanya Bisa beli apa bang? Kenapa? Bisa beli apa itu bang? Kalau beli teh pucuk pernah nggak kita bang? Berenang. Kalau buat beliin teh pucuk sih kayaknya sekota Madia nih kebagian. Kayaknya sekota Madia kebagian. Terus kucing ini, asal muasal kucing ini ada di Amerika Serikat. Tepatnya di Texas. Bukan, gua lupa, intinya dia dari Amerika Serikat. Pada tahun 2010 ditemuinnya. Tahun 2010 ditemuin salah satu breeder di sana yang dikira kucing domestik, dan dibawalah ke lab, ke dokter gitu, maksudnya buat dicek gennya nih, apakah dia ini sama seperti hasil persilangan
antara Sphinx dengan namanya tuh mixed dome. Jadi dikiranya tuh begitu, akhirnya pas dites ternyata nggak ada hubungannya sama Sphinx. Jadi dia ini disahkan tahun 2011 bahwa kucing ini adalah ras baru gitu, dan 2012 baru disahkan oleh TICA pokoknya TICA intinya itu gue lupa. Iya, gue lupa nama panjangnya apa. Disahkan sama TICA 2012. Nah, yang seperti gue bilang tadi, cuma ada 7 orang di dunia, 7 breeder yang diakui oleh TICA punya kucing ini, dan salah satunya ada di sini di Scarlet Queen Catry. Gitu. Mantap ya. Nah, buat kelebihannya kucing ini paling ahli dalam berburu di rumah. Maksudnya kita misalkan kalau kucing-kucing lain kan kita kasih makan udah dia makan di tempat nih. Kalau kucing ini misalkan kita kasih tikus atau apa, dia paling jago. Dan kucing ini pemanjat yang paling handal gitu. Dia bisa. Iya, dia bisa naik ke atas ini nih, lompat, atau dia jalan-jalan ke dinding, dia bisa naik ke atas tanpa ada rasa takut. Dan karakter kucing ini dia tuh sama orang asing lebih berhati-hati, dalam artian agak takut gitu loh dia orangnya. Orang kucing dia kalau sama orang-orang baru, orang asing yang jarang dia lihat, yang hampir nggak pernah dilihat, dia nggak mau dipegang. Sama gua pun yang udah sering di sini, dia masih agak-agak takut. Pas dia udah nyium bau gua, baru dia mau digendong gitu. Introvert ya? Kenapa? Milih. Ya, milih. Terus kalau misalkan kucing ini kita bawa ke tempat lain, misalkan dia biasa di sini nih, di ruangan ini, kita bawa keluar, itu dia pasti ngumpet, takut, diem. Karena begitu, memang karakternya dari bawaannya memang begitu, penakut gitu loh sama ini. Dia mesti ada agak lama penyesuaian dulu gitu, baru dia bisa ini. Kucing ini baru datang ke sini itu sekitar umur 4 bulan. 4 bulan sampai di sini, dan itu di umur sekitar 5-6 bulan dia baru mau bersosial sama yang kucing-kucing lain. Dan 4 bulan nyampe di sini itu makannya susah banget, sumpah susah banget, karena ya itu dia masih takutan. Jadi kita mesti ada pendekatan dulu sama dia. Belinya di gue berharap ada breeder Likoy nonton, sponsor, ngasih Likoy yang gue. Terus kita sekarang masuk ke tips and tricks. Oke, seperti yang gue bilang tadi, gue mau kasih tutorial buat 1 hour later. ngurusin mereka ini, kucing yang setengah bulu ini. Jadi di Scarlet Queen Catry itu komplit. Ada kucing yang nggak ada bulunya, ada kucing yang setengah bulu, ada kucing yang full bulu gitu. Nah, ini kita bahas yang setengah bulu. Nah, buat apa ya, perawatan sih sama aja sama kayak kucing-kucing lain ya. Cuma ini gua saranin buat kalian ya, buat kalian nih kalau misalkan biar lebih steril lagi harusnya pakai masker dan pakai sarung tangan. Cuman kebetulan gue lagi habis nih, lagi kehabisan. Jadi kita langsung balik lagi ke tips and triknya. Nah, ini kan kukunya pada tajam nih. Gue sebenarnya kalau sama kucing bulu tuh agak-agak risihnya kenapa ya? Baju hitam gini tuh jadi cepet kotor gitu, cepet banyak bulu-bulu gitu tuh. Tuh, kita potongin kukunya. Ingat ya, buat teman-teman kalau misalkan mau motongin kuku kucing tuh jangan dalam-dalam. Nanti dia berdarah gitu loh. Jadi cukup di ujung-ujungnya aja buat buang tajamnya aja. Nggak boleh, nggak boleh nakal, ya. Nih dia begitu kalau nggak nyaman tuh harus disayang-sayang, dipelan-pelan. Belum dipotong, marah-marah mulu. Besok beli pesawat ya. Beli balon. Kita makan keredok di depan, oke? Kita makan ntar. Ini kalau udah nggak tajam, di depan kita makan Indomart. Beli Kinder Joy, oke? Beli Kinder Joy kita. Ntar beli Kinder Joy, jangan anak. Nggak boleh nakal ya.
Anak babi nggak boleh nakal. Kan dia kucing, Bang. Oh iya, kucing. Oke. Jadi dia nih memang begitu tuh. Betean gitu loh. Jadi nggak bisa dipaksa. Jadi kudu dielus-elus dia ini gitulah. Untuk cara perawatan tuh sama kayak kucing-kucing lainnya, cuman bedanya tuh ya ini, ngerayunya ini gitu loh, ngerayunya dulu biar dianteng dulu nih. Kalau gue pribadi ini pegang di daerah sini nih. Kalau misalkan deg-degannya udah agak hilang, udah agak tenang, baru kita mulai lagi gunting lagi gitu. Ini kan dia masih deg-degan nih, jadi kudu sabar. Mau korekin kupingnya, mau ngebersihinnya, tetap aja gitu. Jadi ekstra sabar sih, gituin dia nih, ekstra banget sabar. Cuman kalau buat cara-cara yang lainnya sama semua, nggak jauh beda. Tuh gitu. Jadi sama di bagian mata ini ya, sama di bagian mata. Dia sering ada kotoran, ada belek gitu. Jadi kita lap pakai tisu kering atau tisu basah. Terus di bagian-bagian selangkangan sini juga kudu wajib dibersihin juga gitu ya. Karena dia ini kucing setengah bulu. Dan kalau buat suhu yang bagus buat dia ini, dia stabil di suhu ruangan aja sih, suhu ruangan. Kalau gue di sini kan pakai AC, cuman gue ada exhaust juga, dan gue di setiap kandang itu ada lampu buat biar dia nggak terlalu dinginan ya, ada heaternya. Kalau di sini biasanya sih gue kalau misalkan cuaca lagi lumayan dingin ya, misalkan atau abis hujan atau memang suhunya lagi dingin, lampu gue nyalain gitu loh biar dia nggak terlalu hangat, dan AC mati kalau malam. Jadi gue nyalainnya siang doang gitu. Dan tetes mata juga tetap perlu. Di sini gue pakai vitamin juga. Vitamin apa? Vitaminnya itu Transfactor Plus. Transfactor Plus itu sebenarnya vitamin bukan buat hewan ya, buat orang. Kalian bisa cari di nggak ada lagi ya. Kalian bisa cari itu namanya Transfactor Plus. Kebetulan gue udah habis ya, belum beli lagi, jadi gue nggak bisa nyontoin. Pokoknya namanya Transfactor Plus itu. Caranya sama ya, Bang? Cara sama, semua caranya sama. Dan di sini rutin tiap hari ya, satu kucing satu butir, satu kapsul Transfactor Plus. Itu multivitamin buat nambahin imun, sebenarnya buat orang, tapi itu bisa juga buat kucing. Coba Bang contohin, Bang, kalau misalkan ada barangnya gimana, Bang? Megangnya, Bang? Megangnya, kalau gue sih tinggal digendong gini kucingnya nih, dipegang nih, dirayu-rayu ya kan, dirayu-rayu terus pegang kuping sebelah nih, kan dia otomatis mangap tuh mangap, masukin kapsulnya, klek, baru diurut di sini nih biar ketelen gitu. Habis itu udah selesai gitu. Kelebihan lagi kucing ini pernah gua 2 kali bawa vaksin ya, dan kelebihannya kucing ini dihina sih ya. Padahal nih kucing sultan sih masukannya ya, setara sama karakal sih sebenarnya. Cuman ya karena posturnya begini gitu loh. Nih, lihat deh tuh, posturnya begini, nggak ada bagus-bagus nih. Jadi gue bawa, iya makanya kayak kucing kurapan gitu kan. Gue bawa ke dokter hewan, gue dibilang cat lovers, karena gue adopsi kucing-kucing yang sakit. Sialan ya. Padahal ini, wah, gila. Ya, pengetahuan dia kurang, Bang. mungkin itu satu. Makanya sekarang gue bikin konten ini, maksudnya ya bukan apa-apa, sekedar mengedukasi bahwa kucing ini adalah kucing asli Amerika Serikat yang punya ras sendiri gitu lah, bukan hasil cross atau bukan hasil mixed breed. Tahu ya, Bang, jelasnya, Bang? Iya, jauh banget. Ini hasil dari situ dan cuman ada di Scarlet Queen Catry. Jadi kalian kalau yang mau kepo bisa langsung komen di bawah atau DM ke Scarlet Queen Catry, Bangka Reptil dan Dika Kutil. Oke? Terus di sini ada, tadinya dulu ya ada 4 ekor. 4. Udah 3 4. Iya, 4, ada 4 ekor. Yang betina mati nih, karena dia ada penyakit liver waktu itu. Udah 2 tahun yang lalu kurang lebih. Banyak ini dulu sih. Iya sih, makanya.
2 tahun lalu udah mati, dan si jantannya nih nyusul mati kena ginjal. Gua kira galau. Enggak, kena ginjal si jantan. Jadi waktu itu tinggal sisa si jantan nih, si jantan sisa. Terus gua ambil lagi nih 2 ekor likoi ini buat dikawinin ke si jantan. Sempet berhasil kawin dan beranak 3 ekor, dan mati semua anaknya, cacat. Sebenarnya bukan karena memang gennya begitu, enggak sih. Cuman kayaknya ya, sepengetahuan gue, mungkin usia mereka ini belum terlalu cukup. Terus postur badan mereka ini juga belum terlalu bagus, belum cukup umur lah ibaratnya gitu. Jadi belum kuat. Jadi anak-anakannya itu cacat semua. Cuma bertahan 1 minggu lah kurang lebih, anak-anaknya mati satu persatu gitu. Oke, cukup sekian video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan gue mohon maaf banget, gue kehabisan ide buat ngelawak gitu. Jadi gue bingung. Soalnya si Kewong, kiper gue yang satunya yang biasa gue siksa buat mainin lonceng, udah nggak ada gitu. Jadi Sedih dong. iya, sedih banget gue. Jadi kita sekarang sama-sama mengheningkan cipta Al-Fatihah. Enggak, canda Wong. Lu nggak mati, nggak, dia ada kerjaan di luar, ada kerjaan lagi lain, jadi udah nggak di sini lagi gitu. Tapi tenang aja, buat di konten-konten gue yang berikutnya gue masih menerima endorse. Ya, kok jadi endorse sih? Gue masih nerima saran. Oh iya, salah ya. Gue masih nerima saran dari kalian, dan gue masih menerima kritikan dari kalian. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian bisa komen atau bisa DM ke Instagram gue gitu. Dan apalagi ya, cukup deh kalau kayak gitu. Dan nantikan video-video gue yang lain. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen juga, di subscribe ya, biar nanti ada notifikasi juga yang muncul di handphone Anda. Loncengnya jangan lupa dibunyiin. Oke, terima kasih. Sepi ya bang, nggak ada loncengnya bang. Kenapa? Sepi nggak ada loncengnya. Iya, ntar deh. Lu bisa kan diedit biar loncengnya bunyi sendiri gitu? Bisa ya, udah. Oke, kalau gitu thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.